Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan unboxing lagi ya sebuah casing kali ini ya, casing dari Gigabyte, oke, yaitu Gigabyte Aorus ya. Kalau kemarin saya udah unboxing VGA-nya, terus liquid coolnya, terus motherboardnya, dan terus masih banyak lagi lah pokoknya ya. Kalian bisa cek di playlistnya Rakit PC, oke? Nah, jadi ini tuh adalah Aorus yang seri C300 glass. Oke, jadi ini tuh pinggirannya adalah kaca ya. Dan yang menariknya adalah dari sampingnya itu, karena dia bentuknya kaca ya atau tempered glass, jadi kita bisa lihat keindahan di dalamnya ya, atau keindahan komponen-komponen yang menyala. Kalau misalkan kalian beli komponennya itu yang ada RGB-nya, oke? Oke, sepertinya nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja casing PC dari Gigabyte ini. Oke, ikuti terus video ini. Oke, nah sekarang kita langsung unboxing aja ya. Nah, sebelum unboxing ini ada sedikit, bisa kalian lihat ya. Di depannya ini dia ada siluet dengan gambar seperti apa sih bentuk si casingnya ini ya. Kalau misalkan di Asus ROG, dia punya logo mata. Sedangkan kalau di Gigabyte itu dia logonya itu adalah burung ya. Burung nih, bisa kalian lihat. Dan di sini kalau di Gigabyte itu namanya Aorus ya. Jadi masing-masing brand dia punya yang namanya seri gaming, teman-teman ya. Dan di sini bisa kalian lihat juga ini ada serinya ya, yaitu C300 glass ya. Dan di sini juga ada ATX Mid Tower PC case. Oke, bagi kalian yang belum tahu ATX itu apa, ATX itu adalah, jadi ini saya agak tahu sedikit sih ya, memang nggak banyak, jadi mohon maaf apabila salah. Jadi kalau ATX itu adalah ukuran si motherboardnya, jadi terdiri dari micro ATX, mini ITX, dan yang ini ATX. ATX itu adalah jadi yang motherboard yang paling besarnya. Sebetulnya ini dipakai di mini ITX atau micro ATX itu bisa, cuman kayaknya sih jangan ya, jelek. Kalau misalkan mau pakai micro atau mini ITX itu mendingan pakai casing yang kecil lah, jangan pakai yang casing besar nih. Oke. Nah, terus di bawahnya dia ada tulisan HDMI dan port Type-C ya. Dan memang ini betul sudah mendukung adanya port HDMI ya, dan ada juga port Type-C. Oke. Nah, terus untuk di bagian sampingnya ini terdiri dari spesifikasi ya, teman-teman, yang dimana dia itu di sini case-nya itu berbentuk mid tower. Nah, terus dia juga mau motherboardnya itu dijelaskan ya, ini bisa mini ITX yang tadi saya bilang, atau ATX atau micro ATX. Oke. Nah, terus untuk warnanya sendiri dia cuman ada warna hitam ya. Nah, terus yang selanjutnya itu material yang dipakainya itu adalah steel atau bisa dibilang baja ya. Terus ada beberapa part yang pakai plastik dan juga kaca ya. Dan untuk kaca itu bisa kalian tahu pasti ya, itu pasti ada berada di samping. Oke. Nah, untuk dimensi dan segala macamnya kalian bisa baca sendiri di sini. Oke, nanti akan saya tampilkan. Nah, terus berlanjut ke bagian yang belakangnya. Nah, ini bisa kalian lihat di belakang itu, kalau misalkan kalian masih penasaran gitu ya, sebelum kita buka casingnya itu, nah untuk bagian-bagiannya itu seperti ini, dan dijelaskan juga bahwa dia support RGB, terus dia juga dijelaskan full size tempered glass ya, jadi kacanya itu nggak setengah melainkan full untuk di sampingnya ya. Nah, terus dia juga support untuk vertikal atau horizontal ya VGA-nya, jadi bisa ditempel vertikal begini atau bisa ditempel horizontal itu seperti ini, atau bisa ditempel vertikal. Oke. Nah, terus dia juga yang tadi saya jelasinnya ada port HDMI dan ada port Type-C juga, terus ada power supply yang shroud desain itu yang shroud, jadi di bawah, dan ini nggak akan kelihatan sih ya. Terus ada dust filter ya di bagian depan dan di bagian atasnya. Oke, kita langsung buka aja ya dus ini. Oke, nah teman-teman, jadi ini dia untuk bentuk casingnya, dan di dalamnya itu dia terdapat sebuah buku manual ya, seperti ini buku manualnya, dan bisa kalian baca-baca ya di buku manualnya itu.
Oke, nah kita langsung jelasin dulu aja si casingnya ini ya. Jadi untuk bagian depannya itu berat banget ya teman-teman ya, karena dia baja ya. Dia bukan aluminium melainkan dia baja. Nah, untuk bagian depannya ini seperti ini ya. Ini ada logo burung yang tadi saya bilangnya, atau di siluetnya itu di dusnya itu ada gambar logo burung gitu. Nah, ini untuk bagian depan materialnya itu dia plastik. Nah, terus di sininya itu dia juga punya siluet RGB ya. Jadi ini tuh nyala, ini dan atas bawahnya itu dia menyala RGB ya. Dan kalian bisa download aplikasinya ya untuk mengatur RGB-nya ini. Oke. Dan untuk bagian sampingnya pun yang posisi di sini ini materialnya plastik ya. Tapi untuk di bagian atas yang ini dia besi ya, bagiannya itu besi atau bisa dibilang baja mungkin ya di bagian situnya. Oke. Nah, terus ini dia untuk di bagian samping dia punya dust filter ya, yang tadi ada di dusnya itu. Ini adalah dust filter. Kalau misalkan kalian pasang fan-nya itu berada di posisi depan, ini kita punya dust filter supaya debunya itu nggak masuk ke dalam ya, jadi disaring di sini. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini cakep banget teman-teman ya untuk casingnya ini. Oke. Nah, terus ini dia untuk di bagian sampingnya itu tadi kayak gini, dan kita buka aja. Nah, ini yang bagian sini adalah kaca ya, atau tempered glass. Dan ini kita buka dulu aja. Oh, berat banget. Nah, ini dia. Kita sekalian aja jelasin bagian dalamnya juga ya, sekalian kita bagian-bagiannya. Nah, ini dia. Untuk bagian dalamnya itu seperti ini. Dan di sini pun ini logonya ini lagi-lagi menyala teman-teman ya. Dan ini logonya ini RGB juga. Oke. Nah, terus bisa kalian lihat ini casing besar menurut saya ya. Ya, dan ini juga sudah dikasih dudukan, dan ini dudukannya ini untuk ATX ya. Jadi kalau misalkan kalian punya motherboardnya itu micro ATX, kalian tinggal buka aja sih bautnya ini, atau nggak dibuka pun nggak apa-apa, karena kan micro ATX itu dia cuman setengahnya dari yang ATX ya. Jadi mungkin posisinya cuman segini aja teman-teman ya, segini. Kalau misalkan yang mini ITX itu kayaknya lebih kecil lagi sepertinya ya. Oke. Nah, untuk bawaannya sendiri dia di bagian depan sini, di bagian depan dan di bagian belakang kita udah dapat fan bawaan ya. Tapi itu akan terasa kurang sepertinya ya, karena ini fan-nya itu bisa di depan itu bisa 3 buah teman-teman fan-nya. Terus nggak ketinggalan juga di bagian atasnya juga dia ada dust filter juga teman-teman. Dan ini dust filternya itu ditempeli magnet ya, jadi ini bisa tinggal dibuka aja, terus kalian bisa bersih-bersih sini ya. Oke. Nah, di atas pun dia ada juga untuk fan ya, bisa disimpan 2 biji ya. Nah, makanya saya juga akhirnya beli fan tambahan ya, seperti ini. Fan-nya itu saya beli 3 biji untuk nanti posisinya itu saya simpan di atas teman-teman ya, karena untuk yang di bagian depan ini akan saya pakai untuk liquid cooler ya, yang kemarin saya unboxing. Nah, terus nggak ketinggalan juga ini ada kabel bodinya ya, atau bisa dibilang kabel dari bawaan casingnya ini. Oke. Nah, seperti itu sih ya kurang lebih untuk dalamnya itu ya. Nah, terus kita bahas dulu di bagian atasnya ya, untuk port-portnya ini sebelum kita lanjut ke bagian belakang. Nah, teman-teman, untuk portnya sendiri dia itu terdiri dari tombol restart ya. Terus ada jack 3,5 mili yang terdiri dari untuk headphone dan juga untuk mic ya. Dan nggak ketinggalan juga dia ada port Type-C, terus ada USB port 2 buah dengan kecepatannya itu yang sekarang 3.2 ya, yang versinya itu paling baru pokoknya. Terus ada port HDMI yang tadi saya bilang, karena di dusnya pun dia support untuk port HDMI ya, untuk di bagian depannya ini. Terus dia juga nggak ketinggalan ada tombol power. Nah, terus juga nggak ketinggalan lampu yang
di atas yang berwarna merah itu adalah untuk menunjukkan bahwa PC ini sedang kerja atau membaca sesuatu ya, atau membaca data ya. Kalian pasti udah tahu lah ya kalau misalkan PC itu yang warna merah sedang ngeload pekerjaan itu pasti akan kedip-kedip seperti itu ya, kurang lebih. Oke. Nah, terus sekarang kita lanjut di bagian belakangnya. Kita geser dulu. Nah, untuk di bagian belakang ini bisa kalian lihat ya. Dan ini udah pasti untuk tempat nantinya port-port motherboard. Nah, di sini dia ada sampai berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Kalau misalkan kalian pasang VGA itu udah pasti 2 ini akan kecabut ya. Terus kalau misalkan mau di crossfire untuk di AT Radeon ya, kalau misalkan VGA kalian mau di crossfire atau punya 2 VGA ya, itu bisa di crossfire dan ini pasti akan dicabut juga. Tapi kalau misalkan kalian pasang sound card lagi di PCI Express-nya itu juga bisa cabut ini lah. Pokoknya itu untuk kebutuhan slot PCI Express. Oke? Nah, tinggalin juga teman-teman di sini untuk yang sebelah sini adalah yang tadi saya bilang ya. Jadi VGA-nya itu bisa berbentuk vertikal atau bisa berbentuk horizontal. Kalau misalkan horizontal kita pasangnya pasti di port ini kisi-kisi yang ini ya, 2 ini. Tapi kalau misalkan dibikin untuk vertikal, jadi berdiri ya posisinya seperti ini kalian bisa buka port yang ini 2 biji. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau yang lubang ini adalah kalian pasti udah tahu ya, ini untuk power supply. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke bagian samping sebelah kirinya nih. Nah, sekarang kita buka dulu aja ya casing yang sebelah kirinya ini. Oke, seperti ini, dan seperti biasa ini tinggal ditarik aja. Oke. Dan ini gila teman-teman, ini bahan ini pun ini tebal banget, kokoh ya. Jadi nggak apa ya, kalau bisa dibilang kayak bengkok-bengkok gitu atau tipis banget gitu ya. Kayak yang saya punya sebelumnya itu casingnya itu padahal casing gaming tapi tipis gitu ya. Oke, sedangkan ini tebal. Nah, berlanjut di bagian yang sebelah kiri ya. Untuk yang sebelah kiri ini ada lubang untuk yang motherboardnya tadi besar banget. Jadi kalau misalkan posisinya kalian udah pasang motherboard di sini dan mau pasang CPU fan-nya itu belakangan ya, atau kayak liquidnya itu kalian misalkan beli belakangan gitu ya, nggak sekalian beli langsung, kalian tinggal pasangin dudukan fan-nya itu dari belakang sini, jadi udah langsung. Ini besar banget ya dudukannya, jadi nggak ketutupan. Tinggal pasang di sini, tinggal kalian baut dan pasang fan-nya, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini ini ada dudukan untuk SSD yang 2,5 ya, ukurannya itu 3 buah, 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan selain kalian misalkan mau pasang yang SSD yang M2 yang sekarang ini yang langsung dipasang ke motherboard, kalian juga bisa pasang SSD di sini. Terserah mau posisi yang dimana, atau mau kalian pasang semua SSD punya 3 buah di sini. Oke banget, udah bisa langsung dipasang di sini ya. Terus nggak ketinggalan di sini juga ada untuk harddisk ya, harddisk yang besar ya, yang ukurannya 3,5 kalau nggak salah ya, harddisk yang besar, dan dipasangnya itu di sini. Jadi kalian tinggal buka ini aja dulu teman-teman. Oh, kita buka yang bawah aja ya sekalian. Ini kita dapat apa ya di sini. Nah, oke, nah ini dia. Ini untuk dudukan harddisk yang 3,5 seperti ini. Oke. Nah, kalau setelah beres kita tinggal pasangin lagi di sini dan masukin lagi. Oke. Kita tinggal baut di sini. Jadi semua sudah serba rapih ya. Tinggal kalian pinter-pinter aja ngerapihin kabelnya atau nge-wiring kabelnya itu ya, supaya kelihatannya cool banget atau keren gitu ya dari luar. Karena kan sayang banget kalau misalkan di pinggirnya udah kaca tapi kalian posisinya itu kabel-kabelnya masih berantakan, itu sama aja bohong ya. Terus tadi bagian atas sudah, di bagian depan samping kiri kanan sudah. Sekarang kita ke bagian bawahnya ya. Dan di bagian bawahnya ini dia juga sama teman-teman ya. Jadi saya pegang aja sedikit ini. Bagian bawahnya ini dia ada dust filter. Dust filter ini berfungsi untuk menghalangi debu yang masuk ke power supply.
Jadi kalian nanti tinggal cabut aja gini untuk membersihkan si filter ininya ya. Oke, nah nggak ada lagi sih di bagian bawahnya ya. Oke, nah sekarang kita langsung buka aja si ininya teman-teman, dus yang tadi kita dapat itu ya. Nah udah kita sobek ya. Jadi untuk di dalam dusnya ini kita dapat ini dia ya. Kita dapat kabel tis ya. Kita dapat kabel tis teman-teman nih, kabel tis untuk merapikan kabel di posisi belakang ini. Terus kita juga sepertinya ini dapat dudukan untuk VGA mungkin ya, dudukan untuk VGA atau untuk apa ini saya belum tahu, nanti saya akan baca di bukunya. Oke, terus ya ini normalnya kayak biasa ya, ini baut-baut untuk pasang harddisk segala macam untuk dudukan-dudukannya yang besar. Terus juga dudukan-dudukan seperti inilah ya, kalian bisa tahu. Dan ada juga cadangan-cadangannya kalau misalkan ada yang hilang atau apa. Oke, teman-teman. Jadi paling untuk unboxing casingnya segitu dulu ya. Dan oh ya, kalau kalian yang pengen tahu harga casing Gigabyte Aorus C300 ini, harganya itu di angka 1,6 atau 1,7an ya. Saya ini beli sekitar 1,7. Oke, jadi paling kalian kalau mau yang beli itu bisa banget teman-teman. Di online ada, tapi kalau di offline di kota-kota kalian saya belum tahu. Ini pun saya minta tolong bantuan ke kerabat saya tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih juga yang sudah mampir di channel Hobi Gadget, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video lainnya. Oke, jadi terima kasih banyak yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.